Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudabbaru wa ummul waladi wal mukatabu. Wal mudabbaru lan budak mudabbar, wa ummul waladi lan budak wadon wa ummul waladi lan budak wadon kang amrih den lahiraken, atau budak wadon kang amrih den lahiraken kelawan sayyide. Ini amat mustawladah, atau lebih ringkasnya wa ummul waladih lan ummul walad, gitu saja pun. Nanti ada penjelasannya. Wal mukatabu lan budak mukatab. Wal mukatabu lan budak mukatab. Wa ammal ladzi anapun utawi budak, ba'duhu kang utawi sebagiane alladzi iku hurrun kang merdeka. Iku hurrun kang merdeka iku idza mata ing dalem nalikane wis mati sapa alladzi, ing dalem nalikane wis mati sapa alladzi an malin ninggal bondo, an malin ninggal bondo malakahu moko malakahu kang miliki sapa alladzi ing malin. Ini jadi sifat atau silahnya malakahu kang miliki sapa alladzi ing malin bi ba'dihi kelawan sebagiane alladzi, bi ba'dihi kelawan sebagiane alladzi al-hurri kang merdeka. Warisahu moko maris ing mal, warisahu moko maris ing mal sapa qaribuhu kerabate alladzi, sapa qaribuhu kerabate alladzi al-hurru kang merdeka. Wa zaujatuhu lan bojo wadone alladzi, wa zaujatuhu lan bojo wadone alladzi wa mu'tiku ba'dihi lan kang merdekaaken sebagiane alladzi, wa mu'tiku ba'dihi lan kang merdekaaken sebagiane alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yarisu bihalin sab'atun al-'abdu wal amatu walau 'abbara birraqiqi lakana aula. Jenis orang yang tidak bisa mendapatkan warisan bihalin dalam kondisi apapun. Maka jangan kula malamah, bihalin ini dalam sebagian maknanya masyayikh itu menggunakan endi-endine tingkah. Pikir boleh kenapa kok mencakup sedemikian? Karena halin ini adalah ismun nakirah atau al-ismun nakirah. Isim nakirah itu umum, sehingga dalam segala hal apapun orang ini memang tidak patut dan tidak bisa mendapatkan warisan. Ini jumlahnya ada 7 orang. Yang pertama adalah al-abdu, budak laki-laki. Perlu diketahui
Al-abdu lughatan al-insanu hurran kana aw raqiqan. Kata al-abdu secara bahasa ini kedebun ulama adalah manusia, seluruh manusia, baik dia itu merdeka ataupun belum merdeka, itu secara bahasa ikoca al-abdu. Seperti kita, jadi kita ini juga masuk dalam konteks al-abdu, budak, tapi dalam sudut pandang bahasa. Kenapa kok di situ dikatakan al-abdu secara bahasa? Karena di situ li'annahu mamlukun li bari'ihi. Karena manusia itu hakikatnya ekaan di Gusti Allah seat hatiaki. Manusia itu dikatakan hamba Allah karena kita diciptakan. Jadi setiap makhluk itu adalah Abdullah, hambanya Gusti Allah, termasuk kita. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'an di situ khosun birroqiq, al-abdu, kalimat al-abdu itu secara syarak khusus diperuntukkan bagi orang yang tidak merdeka, sifatnya belum merdeka. Dan ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Ini menurut pendapat yang masyhur. Dan juga perlu diketahui annal abdu khasun bidzakar, bahwasanya lafaz al-abdu itu khusus mengarah kepada seorang budak laki-laki, tidak untuk perempuan. Sehingga muncullah istilah lau abbaru birraqiqi kana lakana aula. Janberi dikritik oleh Imam Ibnu Qasim pengarang Fathul Qorib, andaikan musannif Imam Abu Suja mengatakan birraqiq bukan bil abdi, maka lebih utama. Karena malamah ungkapan ke musannif ini seolah-olah bertele-tele. Andaikan pakai rokik maka mencakup kedua belah pihak, budak laki kenging, budak bini juga kenging. Ini sih. Wa min daqaiqil lughat. Akan tetapi jika bahasa ini diperdalam lagi, ternyata beda ikhtilaf juga, beda ulama. Siapa ring Asmah Ibnu Hazm itu mengatakan annahu yashmilud dzakar wal unsa. Al-abdu itu mencakup laki dan perempuan. Ini lebih detail boleh. Dan pendapat beliau itu dikuatkan oleh Tebuna Imam Al-Muhakkam yang menyatakan al-abdu huwal mamluku dzakarun kana aw unsa. Yang dinamakan al-abdu itu adalah al-mamluk, budak yang dimiliki, baik status kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Ikut pendapat yang masyhur, jayen al-abdu itu adalah budak laki-laki saja. Budak perempuan bahasanya bukan al-abdu tapi pakai al-amad. Pun. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak akan mewarisi harta adalah al-mudabbar. Budak mudabbar itu budak yang kemerdekaannya nunggu matinya sayyid. Jadi budak mudabbar ini kan sayyidnya sudah meninggal, maka nanti akan merdeka dengan sendirinya. Oleh karenanya di sini disebutkan huwar raqiqul ladzi qala lahu sayyiduhu anta hurrun ba'da mauti. Sekocak mudabbar itu budak yang pernah diucapkan oleh sayyidnya, ketika saya nanti meninggal maka kamu akan merdeka. Ada sekocak budak mudabbar. Kemudian berikutnya ummul walad. Dan kelak ummul walad itu budak yang melahirkan anaknya sayyid.
Paham ya? Budak yang melahirkan anaknya sayyid, allati istauladha sayyiduha. Kemudian berikutnya al-mukatab, budak cicilan. Siapa al-mukatab ini? Alladzi qala lahu sayyiduhu katabtuka ala dinaraini tuaddihima ilayya fi syahrain. Budak cicilan ini budak yang pernah diucapkan oleh sayyidnya. Sayyidnya pernah ngomongnya begini, saya mau melakukan akad cicilan denganmu sebanyak 2 dinar selama 2 bulan. Mensaab itu 2 bulan sampean bisa nyerah, artinya bisa lunas, maka kamu merdeka. Jika tidak lunas berarti tidak merdeka. Berarti secara kasar budak ini membeli status dirinya kepada sayyid untuk merdeka. Paham ya? Nyicil karena tak mampu nyaman le budak. Berempah sekiranya engkau merdeka, misalkan 1 tahun 10 juta. Berarti setiap bulannya bayar sekian nyicil. Nanti kalau sudah lunas 1 tahun 10 juta berarti merdeka. Ini yang dikatakan budak mukatab. Intinya bagaimana? Kesimpulannya setiap jenis budak itu tidak bisa mewarisi harta. Makanya sampai di sini simpulkan lagi sareng Imam Bajuri, yang 7 itu sebetulnya hanya 4. Dan guru kan orang yang tidak bisa mewarisi harta itu ada 7 orang. Sebetulnya jika diringkas lagi hanya 4 orang, karena yang budak ini dijadikan satu dengan ungkapan rokik. Rokik itu mencakup al-abdu, al-amad, al-mudabbar, ummul walad, al-mukatab. Semuanya dicakup oleh satu kata, yaitu rokik. Ada satu jenis budak yang beda. Wa ammal ladzi ba'duhu hurrun, adapun budak yang sebagian dirinya merdeka. Berarti budak ini separuh. Merdekanya cuman separuh. Separuh tahu saya sampean pikir secara detail lagi, separuh badan ke atas apa ke bawah? Apa separuh badan kanan kiri atau atas bawah? Tidak usah begitu. Pokok budak ini kalau iktisab bekerja oleh penghasilan 10.000, 5.000 din tibi, 5.000 din sayyidnya, karena separuh. Penghasilan budak itu tentunya akan kembali ke sayyid, ya kan? Mendia budak murni buto kapi dari ujung rambut sampai ujung kaki dia budak, oleh penghasilan 10.000 buru ke sayyid kapi besar. Karena dia itu merdekanya separuh dirinya, berarti separuh na boleh merdeka, separuh na budak, maka 50-50, 50%, 50%. Man 10.000, 5.000 ke sayyid, 5.000 ke abad. Nah, untuk kasus budak yang separuh ini, dia itu bisa mewarisi hartanya, tapi dia tidak bisa ngambil warisan. Paham ya? Dia meninggal, kalau budak ini meninggal, maka separuh harta milik dia yang merdeka, kan dia kan separuh merdeka. Paham? Separuhnya kan merdeka. Umpama endi PC 100 juta, berarti semurni endien budak ini adalah 50 juta. 50 jutanya itu milik siapa? Sayyid kan. Maka harta yang diwariskan nanti kepada ahli waris, harta yang mana? Yang 50 juta ini bisa dimiliki oleh istrinya kalau dia itu budak laki-laki, atau kerabat-kerabatnya yang merdeka. Pokoknya kerabat istri yang merdeka itu nanti dapat bagian dari mayit yang berupa budak separuh ini, budak muba'ad. Paham ya? Mense separuh boleh, maka nanti tidak dapat jatah karena itu miliknya sayyid. Paham? Nyantol.
Alhamdulillah. Wa mu'tiku ba'dih, dan orang yang pernah memerdekakan sebagian dirinya, karena dia merdeka sebagian berarti yang memerdekakan itu juga nanti akan dapat. Terus Al-Imam Al-Bajuri ini menyimpulkan, wal hasilu anna an-nasa fil irsi ala arba'ati aqsam. Kesimpulannya ini yang perlu sampean catat ki. Manusia itu dalam hal waris mewaris itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama kismin yarisu wa yurasu. Bagian yang pertama ada kelompok orang yang bisa mewarisi harta dan bisa memberikan hak waris. Saya ulangi, bagian pertama ini jenis orang yang bisa mewarisi harta mayit dan juga ketika dia meninggal hartanya bisa diwarisi orang. Berarti sama-sama bisa. Siapa ini? Contohnya kazaujain, seperti 2 di antara suami dan istri. Men sebini mateh selake oleh jatah. Men selake mateh hartanya akan diwariskan kepada istri. Berarti keduanya sama-sama kena. Dapat kalau ditinggalkan orang dia dapat, kalau meninggalkan orang hartanya bisa didapat orang. Ini yang dimaksud kismin yarisu wa yurasu. Kemudian bagian yang kedua, la yarisu wa la yurasu. Ini tidak bisa, kedua sisi tidak bisa. Tidak bisa mewaris harta dan tidak bisa hartanya diwariskan kepada orang lain. Contohnya karroki kiwal murtadih, seperti budak dan juga orang murtad. Jadi murtad itu ketika dia meninggal hartanya itu tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Pertama. Kedua, apabila dia tidak meninggal justru ditinggal saudaranya yang Islam, maka dia tidak bisa ngambil hak warisan. Sama-sama tidak dapat ini. 2 sisi sama-sama tidak dapat. Jadi orang murtad tidak bisa ngambil warisan, tidak bisa mewariskan harta pada orang lain. Terus bagian yang ketiga, kismin la yarisu wala yang mana ini? Kismin yarisu wala yurasu. Bagian ketiga ini bisa dapat hak warisan, namun di situ tidak bisa mewariskan. Saya ulangi, kismin yarisu wala yurasu, mendapatkan hak warisan tapi dia tidak memberikan warisan. Siapa ini? Adalah kal anbiya, seperti para nabi. Jadi nabi itu mendapatkan warisan, tapi nabi di situ tidak bisa mewariskan hartanya kepada anak turunnya. Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan harta untuk anak-anak turunnya, termasuk dzurriyyah beliau. Ini bagian loncat, ini ke bagian yang keempat. Bagian yang ketiga itu kismun yurasu wala yarisu. Bagian ketiga itu dia hartanya bisa diwarisi orang, tapi dia tidak bisa menerima warisan, seperti budak buat tadi. Budak isi separuh merdeka, separuh nanten, dan gelek separuhnya itu kan bisa diwariskan ke orang ketika meninggal. Tapi ketika dia ditinggal mati maka tidak dapat warisan, karena statusnya tetap ada budak, ada sifat perbudakan. Pun yang terakhir, yang keempat, yang gelek, dia itu bisa mendapatkan hak waris tapi tidak bisa memberikan hak waris kepada orang lain. Contohnya seperti para nabi kal anbiya. Jadi para nabi itu ketika meninggal sobung umur, pas berharta sisa dari hidupnya,
maka sisa harta itu adalah sedekah, bukan warisan. Paham ya? Bukan warisan. Makanya dawuh Gusti Kanjeng Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma naraknahu shadaqatun. Kami kelompok para nabi, ini dawuh Nabi Muhammad. Kami kelompok para nabi itu tidak bisa memberikan hak waris kepada orang lain. Apapun yang kami tinggalkan itu adalah berupa sedekah, bukan warisan. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak bisa mewarisi harta? Artinya tidak bisa memberikan hak waris kepada orang lain untuk mewarisi hartanya. Di sini dawuh Al-Imam Al-Bajuri, wal hikmatu fi dzalik alla yatamanna ahadun minal warasati mautahum li ajlil irsih. Gusti Kanjeng Nabi itu wafat meninggalkan harta, kemudian hartanya bisa diwarisi oleh ahli waris, maka ini bahaya. Bahaya betul, karena nanti dikhawatirkan ahli waris Gusti Kanjeng Nabi itu akan berambisi mengharap kematian Rasulullah. Nabi itu bisa mewariskan hartanya kepada orang lain. Dikhawatirkan ada satu orang dari ahli waris Nabi yang mengharapkan Nabi itu meninggal agar dapat warisan, dan itu akan membuat petaka besar bagi orang tersebut. Sehingga saking sayang syariat Gusti Kanjeng Nabi wa ma'asyiral anbiya dan juga seluruh nabi-nabi yang lain itu tidak bisa memberikan hak waris kepada yang lainnya. Mensobung umur, meninggalkan harta, empun sobung, sisanya itu sudah menjadi sedekah. Terus alasan saya kedua, wa alla yudhanna bihim ar-raghbata fid dunya li ajli warasatihim. Alasan saya kedua, agar Nabi itu tidak diduga atau tidak disangka bahwa dirinya itu cinta betul terhadap dunia untuk kemaslahatan ahli warisnya nanti. Ini bahaya kan? Nabi itu bisa memberikan hak waris kepada orang. Sangka Nabi Muhammad itu semangat jihad fisabilillah, semangat mensyiarkan Islam, semangat ngopenin agama Islam, tocunah biar dapat harta sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Biar ahli warisnya, keturunan beliau, keluarga beliau itu kaya raya. Tidak semacam itu Nabi. Nah, ini bahayanya Nabi itu bisa memberikan hak warisan kepada ahli waris. Kemudian kenapa kok harta Nabi itu jadi sedekah? Di situ dawuh ulama, taufiron li ujurihim, agar supaya harta beliau yang ditinggalkan itu menjadi penyempurna terhadap pahala bagi beliau para anbiya. Jadi meloh ketambesan pahalanya jadi sempurna. Ini masya Allah. Wan matur moga sedayan bisa paham khususon fil hasil minal Bajuri ya. Kesimpulan yang telah disebutkan oleh Imam Bajuri tadi terkait ada 4 pembagian orang yang berhubungan dengan hak warisan. Pun wal qatilu la yarisu mimman qatalahu sawa'un kana qatalahu madmunan abla wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.